Oke teman-teman, kita jumpa lagi di konten hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin ya, pasir yang di bawahnya itu daun, teman-teman. Ini sudah jadi, sudah saya tanamin bibitnya. Dan biasanya itu 5 hari atau 1 minggu itu udah tumbuh ya teman-teman. Dan kali ini saya pengen membuat video berbagi di saat musim kemarau. Ya teman-teman, apakah bagus air PDAM itu untuk menyiram tanaman cabai? Mari kita ulas teman-teman. Yang terjadi pada pengalaman saya itu di tanaman cabai. Oke, kita bahas ya teman-teman. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah dengan mengukur alat TDS ini untuk air PDAM. Ya teman-teman, awas nih ya, disclaimer. Beda tanaman, beda juga kandungan airnya ya teman-teman. Ada juga yang kemarin itu saya tes kadar air dari hidroponik selada itu kisaran 400-500 ya ppm teman-teman. Dan setelah saya menggunakan alat ini, jadi saya tidak khawatir ya teman-teman untuk mengecek kadar airnya. Contoh kemarin waktu saya belum punya alat ini, saya itu buta karena kadar airnya ya teman-teman untuk menyiram tanaman pohon cabai. Dan imbasnya itu cabainya layu teman-teman. Ya, itu terjadi ketika saya menggunakan air sumur yang kadarnya 300 sampai 400 ppm. Ternyata memang iya teman-teman. Saya menggunakan air PDAM ini dan kemudian saya campurkan dengan pupuk ya. Kemudian saya ukur lebih dari 200. Itu tetap layu teman-teman ya. Berarti tanaman cabai ini jangan melebihi dosis kadar air itu, atau sudah yang dicampur dengan pupuk jangan sampai melebihi 200 ppm teman-teman ya ternyata. Jadi di sini apakah air PDAM itu baik untuk menyiram tanaman cabai? Mari kita lihat ya teman-teman kadar airnya. Kita set dulu ya, kita on dulu. Berapakah? Nah ternyata 135 ppm itu sangat baik teman-teman. Ini juga langsung dari kucuran air PDAM ya teman-teman. Tidak perlu dihendapkan karena tanaman cabai itu tidak membutuhkan kadar air lebih dari 200 ppm ya, termasuk kandungannya itu pupuk juga ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Coba kita cek lagi yang langsung dari PDAM-nya. Nah ini langsung ya teman-teman, langsung dari kucuran PDAM ya teman-teman. Kita cek. Nah 157 ppm ya. Di sini kita itu masih aman ya teman-teman, tanpa ada campuran pupuk organik maupun pupuk dari bahan kimia ya teman-teman. Jadi itulah fungsi alat ini ya teman-teman. Jujur aja lebih dari 180 ppm saya tulis di sini ya teman-teman. Ini sudah campur pupuk itu 181 maksimal ya. Itu ya
tanaman itu masih tetap agak layu teman-teman. Jadi dikira-kirain aja buat teman-teman yang baru belajar menanam tanaman cabai. Saya juga baru belajar nih ya teman-teman. Jadi kita apa salahnya saling berbagi mengenai tanaman cabai yang kita tanam di pekarangan rumah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya, menggunakan air PDAM tanpa air sumur juga. Ini air sumur tidak saya gunakan karena air sumur di sini itu air sumur dari perumahan semua. Jadi saya nggak mau tahu menggunakan kadar air dari sumur. Karena apa? Itu membuat trauma saya berlebihan ya teman-teman. Jadi jangan sampai terulang kembali menggunakan air dari mana itu sumbernya tanpa ada alat ini ya teman-teman. Nah itu saja ya teman-teman, saya berbagi mengenai air PDAM untuk menyiram tanaman cabai. Oke, terima kasih teman-teman, dukung channel ini supaya kita sering terus berbagi dan bareng-bareng belajar, karena kita manusia itu tidak luput dari yang namanya saling berbagi dan saling belajar ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga video ini berfaedah ya teman-teman buat kalian yang masih baru belajar terjun di dunia tanaman cabai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.